Halo, selamat datang kembali di Partai X. Hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama Bapak Rinto Setiawan, Wakil Direktur Sekolah Negarawan, sekaligus Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, IWPI. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat sore Bapak Rinto. Selamat sore Mbak Ul. Hari ini kita akan membahas tentang pemerintah diam, rakyat melawan. Siapa sebenarnya milik negara? Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Presiden hari ini punya kedudukan ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, menurut Bapak, apakah inilah akar kebijakan yang cenderung melayani kepentingan pejabat, bukan rakyat Pak? Ya, terima kasih Mbak Ulia. Tadi di awal Mbak Ulia ngomong siapakah pemilik negara ini. Jadi kalau kita ngomong pemilik negara ini adalah rakyat di negara yang berbentuk republik Pak. Itu adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita saat ini Mbak, atau konstitusi kita. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik Mbak. Nah, kalau negara itu bentuknya republik, otomatis kedaulatan ada di tangan rakyat. Beda dengan kerajaan bentuk monarki Mbak. Nah, monarki itu adalah kekuasaan ada di tangan, kedaulatan di tangan raja atau sultan atau ratu Mbak Ulia. Contohnya yaitu di Brunei Darussalam, Malaysia, Inggris, itu kan ada. Nah, di negara-negara yang seperti itu Mbak Ulia, itu sangat dibedakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negaranya itu biasanya raja atau ratu tadi, atau sultan. Kepala pemerintahannya itu biasanya namanya Perdana Menteri Mbak. Nah, sekarang tadi pertanyaannya terkait dengan kenapa presiden kok apa Mbak tadi presiden menjabat sebagai kepala negara. Kenapa presiden kok menjabat kepala negara, kepala pemerintahan? Ini coba di ini kan Mbak gambarnya Mbak, struktur ketatanegaraan kita saat ini. Sebenarnya di mana-mana Mbak tidak ada teorinya Mbak. Kepala negara dirangkap oleh kepala pemerintahan itu tidak ada, Mbak Lia. Itu istilah presidensial pun itu bahasa mana Mbak? Nggak ada Mbak. Sekarang logikanya gini Mbak. Kalau kita analogikan adalah analogi struktur ketatanegaraan kita berdasarkan kondisi saat ini, yaitu keluarga broken home. Yang namanya rakyat ini Mbak, itu dulunya punya suami yaitu MPR Mbak. Dulu MPR ini adalah lembaga tertinggi negara Mbak Ulia. Nah sekarang dengan amandemen ketiga itu menjadi lembaga tinggi negara. Tapi ini sudah menceraikan istrinya yaitu rakyat Mbak. Menikah dengan pemerintah, di mana kepala pemerintahan adalah presiden. Jadi kalau kita ngomong kepala pemerintah sama dengan kepala negara, itu juga tidak pernah dicontohkan Mbak. Termasuk di zamannya kerajaan Majapahit Mbak ya, itu yang dikenal istilahnya Nusantara. Itu kan zaman kerajaan Majapahit Mbak Ulia. Itu adalah sumpah palapanya Patih Gajah Mada. Itu menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara. Itu pun ada namanya Raja Hayam Wuruk dan patihnya Patih Gajah Mada Mbak Ulia. Istilah ini Mbak adalah memang diciptakan untuk menciptakan kekuasaan absolut Mbak. Atau bisa disebut absolutisme terselubung Mbak, yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini presiden Mbak ya, kepala pemerintahan dan kepala negara. Isu itu Mbak digaungkan oleh partai politik Mbak Ulia. Partai politik yang seharusnya melakukan pendidikan politik, harusnya mengajarin beda negara dan pemerintah, beda rumah tangga dan keluarga. Itu tidak pernah diajarkan Mbak. Di sini menggaung-gaungkan bahwa kita menganut sistem presidensil. Karena apa Mbak? Kalau dengan sistem presidensil dan calon presiden berdasarkan pasal 6A Undang-Undang Dasar kita Mbak ya saat ini berlaku, itu presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Mbak Ulia. Jadi ini adalah partai politik pengendali semua Mbak sebenarnya. Terus anggota DPR, MPR kan semua dari partai politik Mbak. Pertanyaannya sekarang yang lucu Mbak, partai politik adalah agen dari asisten rumah tangga. Yang sekarang ini terjadi, Pak Presiden kita Pak Prabowo Mbak, itu kan ibarat dia itu agen ART, dia melamar sendiri menjadi asisten rumah tangganya kan aneh itu Mbak. Nah, Mbak, misalkan saya ini mencari asisten rumah tangga Mbak ya untuk membantu bersih-bersih di rumah saya. Nah ternyata pemilik agen ART-nya ini Mbak menawarkan, saya aja yang bekerja, kan lucu Mbak. Berarti kan apa Mbak? Tidak profesional ini partai politik Mbak. Ini yang digaung-gaungkan Mbak.
namanya keluarga sama rumah tangga pasti beda, Mbak. Namanya negara dan pemerintah pasti beda, Mbak. Karena apa, Mbak Aulia? Unsur negara itu minimal ada 3, Mbak. Sunahnya 1, Mbak. Jadi wajibnya ada negara itu ada apa, Mbak Aulia? Ada wilayah. Yang kedua ada rakyat. Baru ada pemerintah, Mbak. Jadi negara itu, Mbak, itu adalah entitas semu. Nah, kalau kepala negara sama kepala pemerintahan jadikan satu, ya negara ini ya akhirnya miliknya satu orang, Mbak Aulia. Sekarang kalau negaranya miliknya satu orang, mana mungkin mau berbagi, Mbak? Sekarang ini di lingkaran kepala pemerintahan, Mbak, presiden, Mbak, ini banyak pembisiknya, Mbak. Presiden nggak tahu. Ini kan uang kelihatannya kan banyak, Mbak, ya ke sini, Mbak. Tapi kan nggak tahu ini presiden lari kemana ini, entah ke sini, entah kemana, kan kita nggak tahu, Mbak. Seperti itu, Mbak Aulia. Jadi karena kesalahan struktur ketatanegaraan dan kesalahan diksi sistem presidensil, Mbak. Itu karena nggak pernah saya temukan kata presidensil di Undang-Undang Dasar kita, nggak ada, Mbak. Dan kita mau sekarang, Mbak Aulia bisa cari, Mbak, di Undang-Undang Dasar kita saat ini pun itu tidak ada mengatakan bahwa presiden adalah kepala negara plus kepala pemerintah, itu juga tidak ada, Mbak Aulia. Yang ada adalah presiden sebagai presiden sebagai kepala negara itu bisa menyatakan perang gitu loh, Mbak. Nah, kalau menurut Bapak, apakah pembubaran partai politik yang gagal mendidik rakyat bisa menjadi solusi konkret untuk menghentikan jabatan transaksional hari ini, Pak? Ya, jadi nanti itu partai politik, Mbak, harus dirubah kewenangannya, Mbak Aulia. Makanya kita utamakan adalah perubahan struktur ketatanegaraan. Coba, Mbak, gambar yang ini, Mbak, yang negaranya sudah benar. Nah, partai politik nanti itu, Mbak, fungsinya adalah harus melakukan pendidikan politik, Mbak Aulia. Dan dia terlepas, dia tidak bisa mengendalikan pemerintah dan DPR, Mbak. Dia hanya mengusulkan ke MPR semua ini, Mbak. Baru dari MPR sudah difilter ini, Mbak. MPR ini nanti terdiri dari siapa, Mbak? Unsur-unsur rakyat juga, Mbak. Adalah 4 pilar penjaga kedaulatan rakyat, Mbak. Pertama, unsur intelektual sebagai penjaga ini, Mbak, ya, sebagai pengarah bangsa. Nah, itu kaum intelektual. Yang kedua adalah kaum agama, pengarah moral. Yang ketiga adalah TNI Polri. Nah, itu sebagai pelindung rakyat. Yang keempat adalah kaum budayawan, Mbak Aulia. Fungsinya apa? Penjaga identitas. Biar rakyat ini tidak kehilangan jati diri, Mbak. Tidak mudah diintervensi oleh budaya asing. Contohnya Korea, budaya dari Cina dan lain-lain. Dari India masuk, akhirnya kita tidak punya jati diri, Mbak. Kita tidak punya sambungan rohani dengan apa, Mbak, ya, leluhur kita. Akhirnya apa, Mbak Aulia? Menjadi generasinya kayak Mbak Aulia ini, gen apa, Mbak? Gen alpha apa? Gen Z ya, Mbak Aulia nih. Lah, menjadi generasi yang tidak percaya diri, Mbak. Karena apa, Mbak? Sudah diputuskan hubungannya dengan leluhurnya, Mbak Aulia. Nah, ini partai politik, kalau struktur ketatanegaraan yang kita benahi ini, Mbak, usulan dari Sekolah Negarawan, partai politik ini otomatis menjadi pilar pendidikan politik, Mbak. Tanya yang sekarang partai politik yang ada sekarang gimana, Mbak? Itu harus direformasi total, Mbak. Pendaftaran ulang partai politiknya, Mbak. Karena yang sekarang berkuasa berarti dalam tanda kutip, Mbak, ya, itu menipu rakyat, Mbak. Karena apa? Rakyat uangnya habis terus, Mbak. Buktinya habis terus apa, Mbak Aulia? Pajaknya dinaikkan terus. Berarti kan berapapun dikasih kan tetap habis, Mbak. Dan ternyata kita temukan data dari Bank Dunia malah mengatakan penduduk miskin Indonesia 60%. Nah, pemerintah menurunkan standar kemiskinannya. Seperti itu, Mbak Aulia. Jadi solusinya amandemen kelima Undang-Undang tahun 1945 ya, Pak? Betul, Mbak Aulia. Jadi amandemen kelima Undang-Undang 45 itu adalah sama dengan kalau ibarat perusahaan itu mengganti akte perusahaannya, Mbak. Ini aktenya yang sudah salah, Mbak, salah desain dari awal, gitu, Mbak. Sekarang kita tidak punya keputusan tertinggi, Mbak. Kalau dulu ada namanya RUPS, Mbak, kalau di perusahaannya rapat umum pemegang saham. Kalau dulu namanya ini, Mbak, ya, sidang istimewa atau sidang paripurna MPR RI. Sekarang kita tidak ada lagi, Mbak. Jadi mulai di tadi, Mbak, MPR, pemerintah, DPR, dan partai politik, dan dilindungi oleh aparat TNI Polri, Mbak, yang merasa gajinya dari pemerintah, Mbak. Padahal uangnya itu uangnya dari rakyat, Mbak. Nah, kalau kita rubah, Mbak, otomatis rakyat ini sebagai keluarga yang bahagia dilindungi oleh TNI Polri, otomatis hartanya tambah terus, Mbak. Dan ini pelayan kita ini, Mbak. Nah, ini
terpisah ini orang luar, Mbak, kayak kita di pembantu rumah tangga tuh, Mbak, atau asisten rumah tangga itu, Mbak. Itu kan orang luar itu, Mbak. Orang yang digaji untuk membantu apa, Mbak? Melayani dan mengatur rakyat, tuh, Mbak. Kalau TNI dan Polri fungsinya untuk melindungi rakyat, melindungi harta, nyawa, dan martabat, Mbak. Sudah cukup jelas, Mbak, ya? Iya, Pak Rinto. Terima kasih Bapak Rinto telah meluangkan waktu bersama kami. Nah, itu tadi diskusi dari kami. Menurut kalian bagaimana? Coba kalian komen di kolom komentar. Itu tadi diskusi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit.